Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santriwati kelas 6 Imam Bukhari rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhirat kelak. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita pendidikan tauhid yang insya Allah di semester kedua ini baru pertama kali akan kita lanjutkan pada hari ini, dan insya Allah akan kita sampaikan pada pelajaran yang ketujuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih anugerahkan kita nikmat sehat dan sempat. Mudah-mudahan dengan ini kita semuanya mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga nikmat-nikmat yang kita terima serta rahmat yang kita terima benar-benar Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk kita semuanya. Ini perlu kita syukuri dan harus kita syukuri apabila kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya untuk umatnya. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka bersama pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk kita semuanya. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang ketujuh di sini kita insya Allah akan mengenal tentang bentuk-bentuk kesyirikan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya kita telah mempelajari bersama pada pendidikan ataupun mata pelajaran yang keenam, yaitu yang berkaitan dengan peribadatan kepada Nabi, kepada orang-orang saleh, kepada pohon, kepada bebatuan, itu semuanya adalah merupakan kesyirikan. Dan insya Allah pada hari ini materi pelajaran yang ketujuh yang berkaitan dengan bentuk kesyirikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dibuka bukunya di halaman 42. Di situ disebutkan bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tidak hanya manusia, Allah menciptakan jin dan manusia itu diberikan kewajiban atau sebuah aturan agar mereka, yaitu jin dan manusia itu benar-benar beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mendakwahi manusia akan hal tersebut. Akan tetapi sebagian daripada manusia mereka berpaling atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya
dan juga apa yang didakwahkan Rasulnya kepadanya. Artinya mereka tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Oleh karena itu semuanya adalah berkat daripada bentuk penyesatan setan kepada manusia, yang mana setan tersebut tidak mau manusia itu berada dalam jalan kebenaran. Akhirnya sedikit demi sedikit setan menyesatkan mereka dari jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sehingga mereka di antara jin dan manusia tadi, ada yang menyembah para nabi, ada juga yang menyembah matahari, ada juga yang menyembah bulan, ada juga yang menyembah bintang, dan ada pula yang menyembah pohon dan bebatuan. Ketika Nabi Muhammad SAW ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, beliau mengajak manusia agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak manusia agar mereka benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka untuk bersyahadat bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba dan utusannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah, aku diutus untuk memerangi manusia sampai manusia itu benar-benar bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan juga Muhammad adalah utusannya. Itulah bentuk-bentuk kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh manusia dan juga jin karena disesatkan oleh setan, sehingga mereka tergelincir dari kebenaran dan akhirnya mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kesyirikan. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana bisa kaum Arab itu terjatuh dalam kesyirikan. Sebenarnya dahulu kaum Arab itu berada di atas agama yang tauhid dan di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ada salah seorang mereka pergi ke Balqa dan mendapati penduduknya beribadah kepada patung-patung. Jadi awal mulanya orang-orang Arab itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada salah satu seorang yang datang ke Balqa, kemudian dia melihat orang-orang di Balqa itu mereka beribadah kepada patung-patung. Kemudian orang itu menganggap bahwa peribadatan mereka, yaitu orang-orang di Balqa tadi, adalah sebuah kebaikan. Oleh karenanya mereka membawa pulang apa yang sudah dilihat dan apa yang sudah dianggap baik tadi, dan kemudian mengajak kaum Arab untuk mengikutinya. Oleh karena itu, bangsa Arab mengikuti ajakan mereka, ajakan orang tadi untuk menyembah berhala-berhala dan patung-patung tadi karena dianggap baik tadi. Sedikit demi sedikit akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut, sehingga menyebarlah peribadatan-peribadatan atau bentuk-bentuk peribadatan kepada patung di kalangan orang-orang Arab.
Perlu kita ketahui bersama teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang membawa patung ke bangsa Arab itu bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabatnya bahwa Nabi SAW melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini berada di dalam neraka karena atas kedatangannya dia di Balqa, kemudian pulang membawa berita, akhirnya orang-orang mengikutinya. Maka Nabi SAW melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini berada di dalam neraka. Fal-iyadzu billah. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah proses awalnya bagaimana bangsa Arab yang semula bertauhid kemudian mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya terjatuh dalam kesyirikan. Karena hanya seorang, akhirnya bangsa Arab peribadatan mereka, akhirnya mereka meninggalkan ketauhidan dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka menyembah patung-patung yang dikenalkan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala para sahabat Nabi SAW yang telah memeluk agama Islam, mereka menceritakan tentang perilaku-perilaku kejahiliahan mereka. Ya. Jadi Nabi SAW atau sahabat Nabi SAW setelah memeluk agama Islam, mereka menceritakan apa yang dilakukan oleh mereka itu terhadap berhala-berhala itu pada masa jahiliyah. Di antara yang mereka sampaikan adalah yang pertama, dahulu kami menyembah batu pada masa jahiliyah. Apabila ada batu yang lebih bagus, kami mengambilnya dan membuang yang lama. Apabila tidak ada mendapatkan batu, maka mereka membuat gundukan-gundukan tanah, kemudian mendatangkan kambing untuk diperah susunya, kemudian susunya itu ditumpahkan ke gundukan-gundukan tanah tadi. Kemudian setelah itu orang-orang jahiliyah atau sahabat Nabi ketika zaman jahiliyah setelah membuat gundukan, kemudian mengambil ataupun mendatangkan kambing untuk diperah susunya, kemudian dituangkan kepada gundukan-gundukan tadi, maka setelah itu mereka bertawaf pada tanah yang telah dibuat gundukan tadi, berkeliling atau mengelilinginya. Dianggap hal itu sebagai bentuk ibadah. Itu diantaranya perlakuan-perlakuan mereka, yaitu para sahabat Nabi SAW sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menyembah batu. Ketika ada batu yang lama atau batu yang baru yang lebih bagus, maka batunya dibuang. Kemudian dipakailah yang lama. Kalau tidak ada batu, mereka membuat gundukan-gundukan dan kemudian didatangkanlah seekor kambing, kemudian diperah susunya dituangkan. Setelah dituangkan di gundukan tersebut, akhirnya mereka bertawaf mengelilingi gundukan-gundukan tersebut. Kemudian yang kedua, pada zaman dahulu ada di antara sahabat Nabi SAW, mereka menuju kepada sebuah batu yang berwarna putih. Jadi proses penyembahan mereka sangatlah lama terhadap batu putih tersebut. Setelah datang Nabi SAW dengan dakwahnya yang luar biasa, akhirnya mereka membuang batu tersebut. Nah, dan di antara yang lain lagi adalah ada dari mereka yang menyembah batu, kemudian ada sebuah rombongan yang tidak membawa sesembahan,
lalu salah seorang dari mereka keluar dari rombongan dan kembali dengan membawa 4 batu, kemudian 3 batu ditegakkan untuk menopang periuk dan menjadikan batu yang paling bagus sebagai sesembahan untuk disembahnya. Terkadang sebelum berangkat lagi ia mendapati batu lain yang lebih bagus sehingga batu yang lama dibuangnya dan diganti dengan batu-batu yang baru. Itulah bentuk-bentuk kegundahan daripada bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman terdahulu. Mereka bingung ketika menyembah batu dan ada batu yang baru, yang lama dibuang dan seterusnya. Itulah bentuk-bentuk ketidakpastian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kesimpulan-kesimpulan ataupun dari cerita-cerita di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, bentuk-bentuk kesyirikan di kalangan orang-orang Arab itu pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, yang dia datang ke Balqa karena suatu hal dan melihat penduduk sana menyembah patung dan itu dianggap baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu memperhatikan bahwasannya kaum musyrikin itu sangat memperhatikan sesembahan mereka. Jadi mereka sangat memperhatikan apa yang mereka sembah. Misalnya tadi, ketika ada batu yang lebih bagus, maka sesembahan batu yang lama dibuang dan seterusnya. Kalau tidak ada batu, mereka membuat gundukan tanah, kemudian dipanggillah seekor kambing, kemudian diperas dan ditumpahkan susunya ke situ, kemudian dibikin tawaf, dibuat tawaf. Itulah bentuk-bentuk perhatian mereka kepada sesembahan mereka. Dan yang ketiga,